anggota atau orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, mengabdikan dirinya pada kemanusiaan, dan khusus untuk penanganan COVID ini, kami membantu pemerintah dan seluruh klub, seluruh area melakukan kegiatan secara serentak bersama-sama. Kami akan sedikit menyampaikan hasil report dari Pas District Governor Mufid Wahyudi selaku Public Image Chair kami yang merangkum semua kegiatan-kegiatan kami. General Agung mungkin nanti bisa juga melihat apa yang sudah dilakukan oleh Distrik 3420. Intinya dalam setiap nafas kehidupan Indonesia, insya Allah Rotary selalu hadir. Dan besar harapan kami, teman-teman yang join pada webinar kali ini, yang belum tergabung bersama kami, mari ikuti kami. Mari bergabung bersama kami untuk melakukan sebuah kebaikan, memberikan sebuah pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian investasi kehidupan kita semua untuk masa depan Indonesia dan dunia ini. Mari kita saksikan bersama apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Rotary di Distrik 3420, dan kami ingin mempersembahkan presentasi ini dan rasa terima kasih atas nama Distrik 3420 kepada seluruh Rotarian di distrik kami, dan juga kepada seluruh Rotaract yang membantu pelaksanaan dari COVID-19 ini untuk bagaimana Rotary ikut hadir dalam setiap kesempatan. Dan tentu saja ada Rotary Disaster Response Chair kami, mungkin sudah masuk atau belum ini, DJI Swastika yang mengkoordinir seluruh kegiatan dari disaster. Silakan Mas Wahyu. Mungkin ada trouble sebentar, Diji, mungkin bisa lanjut dulu. Kalau Iya, sudah baik. siap, nanti kami tampilkan. Iya, jadi kegiatan yang dilakukan oleh Rotary ini, General Agung dan juga teman-teman seluruhnya, bahwa yang dilakukan ini kami ada 5 bagian besar, selain membantu membagikan APD di seluruh fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Juga yang kedua, kami membuat gerakan face shield. Face shield ini dibuat sendiri oleh Rotarian, Rotaract, dan para relawan, para interact yang bekerja sama, melakukan kegiatan sambil di rumah, stay at home, tetap berkarya dan berbuat untuk masyarakat. Yang ketiga adalah gerakan 1 juta masker kain, di mana juga dibuat oleh ibu-ibu dan anak-anak disabilitas untuk membantu perekonomian mereka, dan juga kami memberikan bantuan wastafel untuk cuci tangan di seluruh fasilitas kesehatan dan juga public area, dan juga kami memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Mari kita lihat dari awal apa saja yang sudah dilakukan oleh Distrik 3420. Silakan Mbak Upi dari awal. Ini adalah posko yang ada di Bali yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan distribusi untuk APD ke berbagai rumah sakit dan puskesmas yang ada di Distrik 3420. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di berbagai wilayah, di Lombok, di Kupang, di pelosok-pelosok Indonesia, banyak yang sudah menerima bantuan dari APD Rotary. Kemudian kami, yang saya tadi sampaikan, melakukan gerakan 1 juta face shield. Dan inilah face shield yang dihasilkan oleh teman-teman Rotary, kemudian berbagai wastafel di berbagai area, kami persembahkan juga di berbagai public area. Hadir juga di Kudus, di Batu, di Bali, di berbagai wilayah Indonesia. Dan ini adalah masker kain karya dari anak-anak disabilitas, ibu-ibu rumah tangga yang kehilangan mata pencarian. Kami membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat ini. Dan sembako juga kami berikan sebagai sumbangsih kami, rasa keprihatinan kami kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah di Indonesia.
hand sanitizer, stiker di mobil. Intinya kami ingin mempersembahkan inspirasi dan juga sebuah gerakan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu pemerintah mengatasi COVID-19 ini. Respon media dan juga teman-teman dari berbagai kalangan ikut memberikan respon terhadap apa yang sudah dilakukan, dan ada beberapa anggota baru yang baru saja kami lantik secara online karena terjun langsung mengikuti gerakan dan kegiatan kami Rotary Disaster Response di Distrik 3420. Baik, itu adalah apa yang sudah kami kerjakan di Distrik 3420 untuk bersama-sama membantu pemerintah menangani COVID-19. Dan besar harapan kami semoga setelah webinar ini wawasan kita semua semakin terbuka, banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Dalam kondisi stay at home seperti ini, kita sama-sama terus bergerak, terus berkarya, dan terus mengabdikan diri untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih dari saya, dan sekali lagi Brigjen TNI Dr. Agung Hermawanto SPKJ, matur nuwun sangat untuk keikhlasannya, untuk perkenannya berbagi bersama kami, dan tentu saja kepada seluruh peserta, Rotarian, Rotarector, Interactor, dan juga seluruh peserta yang non-Rotary juga, kami tunggu untuk bergabung bersama kami. Dan semoga Rotary hadir di setiap nafas Indonesia. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Digi Febri atas sedikit sharingnya. Saya rasa yang bisa kita simpulkan sekarang sementara mengatakan bahwa COVID-19 ini sebenarnya memberikan pelajaran banget buat kita semua. Bahwa masyarakat Indonesia itu yang lagi susah aja tetap menunjukkan kepedulian yang amat sangat luar biasa. Begitu banyaknya peduli-peduli kemanusiaan yang bukan hanya dari organisasi seperti Rotary, tetapi berbagai organisasi, bahkan non-organisasi, personal-personal yang all of a sudden nongol nih semuanya menunjukkan kepedulian. Banyak yang mengatakan, oke, masyarakatnya sih peduli, tapi katanya puan dan tuan di sana yang masih agak repot sedikit. Anyhow, kita akan masuk kepada sesi yang kedua, siap-siap untuk mendengarkan trending tagar yang akan dibawakan oleh Jenderal Agung Hermawanto. Mungkin saya panggil Dr. Agung ya. By the way, ada salam dari Pas Presiden Popodanes, katanya teman katanya beliau. Oke, waktu dan tempat saya berikan kepada Dr. Agung. Kita akan discuss masalah Indonesia terserah. Herd immunity mengarah. Monggo, Dr. Agung, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, saya biasa manggil Mbak Febri aja. Mbak Febri, juga Mbak Susana sebagai host di sini. Kemudian saya harus nyebut istri saya juga ada di sini dari Rotary Solo Kartini. Kemudian juga beberapa teman-teman ada di sini. Juga buat Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Terima kasih pada kesempatan ini sebetulnya kami diberi kesempatan untuk berbagi sebetulnya. Berbagi pengalaman dalam hal penanganan COVID. Saya Brigadir Jenderal TNI Dr. Agung Hermawanto, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Jadi kami psikiater, Wakil Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Bagian dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID, di mana sebelum
kami di BNPB, kami sempat mengerjakan pendirian Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Sehingga beberapa pengalaman yang kami dapatkan mungkin kita bisa sharing. Bapak Ibu sekalian, sengaja presentasi saya ini, sebetulnya kemarin saya nanya ke Bu Febri, kita tanya jawab saja, dan Bu Febri bilang, ya sedikit-sedikit pakai presentasi gitu kan. Ya. Sengaja kami beri presentasi ini tanpa judul. Tanpa judul karena melihat tema yang diangkat ini cukup mengerikan. Tapi mari kita sharing pengalaman dan sharing pendapat sehingga kita bisa mendapatkan suatu pandangan yang sedikit, kalau sama mungkin nggak bisa, sedikit sama dalam hal apa itu Indonesia terserah, apa itu herd immunity, dan apa itu Indonesia berdamai dengan COVID maupun new normal. Sehingga kami sengaja tidak punya judul dengan hal ini. Slide. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak hanya di Indonesia, di dunia sekarang ini, tolong slide, di dunia ini terjadi pandemi COVID-19. Terjadi pandemi COVID-19 di mana banyak faktor yang banyak sektor dan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pandemi COVID-19 ini sangat-sangat tidak bisa diprediksi sebetulnya. Sehingga banyak keraguan, jangankan, saya mohon maaf, saya tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi saya bagian daripada aparatur pemerintah. Nah, jadi apa yang saya sampaikan bukan statement resmi dari pemerintah, ini yang agak berbeda. Jadi bahwa pandemi ini membuat semua kebingungan. Isu-isu yang muncul begitu merebak dan dengan kemajuan sosial media yang luar biasa menyebabkan semakin berkeliaranlah pendapat-pendapat yang tidak pernah sama. Ya, ini termasuk salah satunya di sini ini tadi, di mana Indonesia terserah kemudian mengarah ke herd immunity. Herd immunity yang mengarahkan begitu. Tema ini begitu sangat cantik sebetulnya kalau kita memandang dari sebuah sisi yang lain. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui pandemi COVID-19 dimulai mungkin dari Wuhan, di mana sekitar bulan Desember 2019 kemarin, di mana terjadi sebuah wabah di Wuhan, sehingga menyebar ke seluruh lebih dari 200 negara. Di dunia sekarang yang terinfeksi, data ini kami ambil tanggal 20 Mei 2020, bahwa di dunia yang terinfeksi 5.054.322. Kemudian yang meninggal adalah 327.999. Kemudian yang sembuh sudah 2 juta lebih. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia dengan adanya percepatan
percepatan pemeriksaan PCR yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BNPB, kemudian juga sektor-sektor yang lain, yaitu pendidikan, peternakan. Kalau ini tadi saya lihat ada Bapak Krisna dari Balai Hewan Tebing Tinggi, kalau nggak salah, itu juga melakukan pemeriksaan. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan PCR secara masif. Kami di BNPB bagian daripada distribusi dan koordinasi masalah laboratorium PCR seluruh Indonesia. Ada sekarang 120 lebih lab PCR yang mengerjakan PCR. Kemudian kami sudah bagikan sekitar 900.000 reagen PCR. Harapan kita pemeriksaan PCR ini sudah tidak terlalu lama seperti dulu lagi, sehingga arah dari kebijakan dalam hal penanganan COVID ini lebih terarah. Kemudian sehingga sekitar 1 bulan ini terjadi peningkatan konfirmasi positif COVID ini per tanggal 20 Mei 2020 adalah 19.189. Dari yang sudah kita lakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar 218.000 pemeriksaan spesimen COVID-19. Bapak Ibu sekalian, case fatality rate di dunia adalah 3,4%. Sementara di Indonesia 6,6% itu tanggal 19. Tanggal 20 kemarin sudah turun ke 6,4%. Sehingga CVR ini akan mengukur, untuk melihat berapa jumlah kematian dalam rata-rata kematian yang terjadi di suatu negara maupun di dunia. Lanjut. Tentunya penanganan COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini tidak lepas daripada bisa tidaknya vaksin ini diproduksi. Dengan adanya vaksin, paling tidak penanganan COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik. Di dunia kemarin saya baca di pemberitaan bahwa WHO sudah akan mendistribusikan vaksin. Tetapi perlu kita ketahui tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, di mana beberapa hal kalau kita melihat, mungkin di sini juga ada beberapa dokter yang ada tentunya mengetahui bahwa bagaimana proses vaksin ini harus kita bikin. Saya lihat tadi juga dari RSPAD ada Dr. Lili. Dr. Lili, selamat pagi. Dr. Lili berkecimpung di patologi klinik. Ini mengerti banget. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian akan menanyakan masalah terapi plasma di RSPAD, untuk menambah pengetahuan ada Dr. Lili di sini, nanti bisa menambahkan yang sudah kami lakukan sama-sama di Kesehatan Angkatan Darat, yaitu terapi plasma dalam bentuk terbatas. Nah, vaksin ini sekarang sedang diupayakan. Kemudian vaksin ini mestinya yang terjadi, kalau kita melihat yang terjadi, yang
dunia yang lain, jadi di negara-negara yang lain, dengan di negara Indonesia untuk COVID-nya sendiri agak berbeda, sehingga kita tidak bisa semata-mata menjadikan vaksin ini yang dari WHO sebagai alternatif utama. Kita lagi berupaya untuk membuat vaksin produk daripada Indonesia sendiri. Bio Farma sudah melakukan, kemudian juga BPPT akan berusaha membantu. Beberapa sinergitas antar sektoral melakukan hal tersebut untuk bisa memproduksi vaksin produksi Indonesia, di mana harapan kita dengan tipe virus yang ada, sehingga lebih mengena terapi vaksin ini, sebetulnya penanganan dengan vaksin ini akan meningkatkan lebih cepat lagi antibodi daripada kita yang dilakukan vaksinasi. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, tentunya inilah yang kita tunggu, di mana Indonesia terserah. Indonesia terserah kebetulan yang mewakili, sebetulnya tidak hanya satu-satunya, banyak juga pengusaha, banyak juga warga negara Indonesia yang sudah melaksanakan himbauan pemerintah untuk melakukan di rumah saja, segala sesuatu di rumah, tetapi melihat fenomena yang ada. Sehingga kebetulan juga yang banyak viral adalah dari kalangan medis. Indonesia terserah seakan-akan disuarakan oleh kalangan medis. Bapak Ibu sekalian, kami dari kalangan medis tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah menyerah dan tidak pernah dalam hidup kami membiarkan ini begitu saja. Karena ini bertentangan dengan sumpah kami sebagai dokter, sebagai para medis, untuk tidak melakukan sesuatu ketika di hadapan kita ada masalah kesehatan yang ada. Indonesia menyerah bukan berarti kami yang dari lingkungan medis ini menyerah. Juga mungkin warga negara Indonesia yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin ini adalah suatu bentuk keprihatinan saja ketika melihat masyarakat yang lain, sebagian masyarakat yang lain tidak mampu melaksanakan himbauan pemerintah untuk tidak mudik, untuk tidak berkumpul, untuk tidak melakukan aktivitas di luar. Ini hanya sebatas sebuah bentuk kekecewaan, di mana dengan era yang sangat terbuka ini mampu diaktualisasikan dalam bentuk viral-viral yang luar biasa. Kami dalam hal ini melihat bahwa kebijakan daripada tim gugus tugas sendiri dari surat edaran Bapak Doni Munarjo tetap bahwa pembatasan-pembatasan ini tetap dilaksanakan dan belum dicabut pelonggaran-pelonggaran yang ada. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, herd immunity ini sebetulnya sudah terjadi di beberapa negara, sudah menjadi kebijakan dari beberapa negara, di Inggris, di Swedia, kemudian dibatalkan, kemudian tetap lagi dilakukan pembatasan karena menimbulkan dampak
CVR yang tinggi, angka kematian yang cukup tinggi. Di mana sebetulnya di mana imunitas kelompok ini bisa terjadi bila lebih dari 60% orang terinfeksi akan menimbulkan sebuah imunitas kelompok, di mana ini adalah bagian daripada teori-teori imunologi maupun virologi. Di Indonesia, case fatality rate kita adalah 6,4%, yang kalau dilihat dari pemberitaan di tanggal 20 Mei 2020. Dengan penduduk Indonesia berjumlah 267 jiwa, maka kemungkinan jumlah penduduk yang akan meninggal bila dilakukan herd immunity, ada kemungkinan penduduk Indonesia yang meninggal adalah 17.000. Prediksi penunjuk dengan terjadinya herd immunity adalah 17.088 17.088.000. Ini yang terjadi bila herd immunity itu dibiarkan. Jadi ini semacam dibiarkan saja, ada pandeminya dibiarkan, aktivitas masyarakat juga dibiarkan seperti sedia kala tanpa ada pembatasan apapun. Inilah yang terjadi. Ini dilakukan di Inggris, juga di Swedia, kemudian dibatalkan karena terjadinya peningkatan jumlah kematian yang luar biasa. Lanjut. Kemudian muncul di awal pandemi di Indonesia ini ada slogan bahwa bersama kita melawan COVID-19. Upaya-upaya ini dilakukan, mati-matian dilakukan. Kita rumah sakit dengan bahu-membahu, rumah sakit menyediakan fasilitas yang luar biasa. Kemudian untuk tekanan negatif, isolasi, semua sektor mengarah ke COVID dan sebagainya. Kemudian semua anggaran diarahkan ke sana, ke COVID-19, termasuk Rotary sendiri juga melakukan upaya bersama pemerintah dalam hal bersama melawan COVID-19. Salah satunya dengan pembagian sanitizer, dengan pembagian kegiatan-kegiatan yang sudah dipaparkan tadi. Itu adalah bentuk kita semua elemen negara maupun bangsa bersama-sama melawan COVID-19. Upaya ini dilakukan secara masif. Kemudian perkembangan berikutnya, beberapa negara sudah melakukan hal yang berlain lagi, yaitu mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini mulai muncul new normal, kemudian berdamai dengan corona dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian karena muncul hal pandangan bahwa ini semacam memberikan pembiaran, sehingga muncul sebuah persepsi-persepsi yang beragam daripada masyarakat, sehingga konsep new normal maupun berdamai dengan corona ini dihubung-hubungkan kembali dengan herd
immunity. Lanjut. Bapak Jokowi menyampaikan, meskipun ini belum menjadi sebuah ketetapan, yaitu adanya sebuah berdamai dengan corona. Dan inilah yang masih ramai ditanggapi oleh masyarakat, termasuk kita bersama-sama di sini. Kemudian upaya-upaya menuju berdamai inilah muncul juga 4 sehat, 5 sempurna ala Doni Munardo, yaitu 1 pakai masker, 2 jaga jarak, 3 cuci tangan dengan sabun, 4 olahraga, istirahat yang cukup, kemudian yang kelima makan bergizi. Jadi ini bagian daripada sebetulnya mensosialisasikan apa itu berdamai dengan corona. Lanjut. Ya, ini beberapa hal yang sekarang saya kutip dari Tempo. Bersiap untuk new normal, di mana new normal atau berdamai dengan corona ini ala Indonesia itu sudah mempunyai tahapan-tahapan, terutama yang sebetulnya tahapan-tahapan ini adalah sektor ekonomi. Tetapi tidak hanya sektor ekonomi sebetulnya, sektor-sektor kesehatan juga akan berjalan di situ, termasuk dari kementerian, lembaga maupun badan yang lain. Syarat-syarat inilah yang akan dicoba dipenuhi, yaitu tentang terbuktinya bahwa transmisi COVID ini sudah bisa dikendalikan. Bapak Ibu sekalian, untuk mengendalikan ini adalah salah satunya adalah dengan kita melaksanakan pemeriksaan PCR yang masif. Pemeriksaan PCR yang masif sudah kami lakukan. Kami lakukan lebih dari 100 laboratorium yang mempunyai PCR itu kami gerakkan, termasuk dari pertanian, kemudian perguruan tinggi, Dikti. Jadi Dikti itu ada 26 laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan PCR. Kami komunikasi dengan Kementerian Dikti, kemudian dari Rumah Sakit FKUNS maupun mikrobiologi dari fakultas MIPA maupun kedokteran, itu bagian daripada untuk melihat transmisi COVID ini dapat dikendalikan dengan pemeriksaan PCR. Sama seperti yang kita dengar dari Malaysia tadi, bahwa nantinya kita bisa menerapkan zona hijau maupun zona kuning maupun zona merah. Zona hijau ini sebetulnya adalah zona di mana kita sudah mampu menyingkirkan corona ini dari area tersebut. Kemudian juga kita mampu melakukan pemisahan, dan ini tetap kita lakukan, di mana rencananya kita sudah bikin tempat-tempat karantina untuk yang positif mengalami positif terkonfirmasi COVID, di mana pasien-pasien yang positif atau masyarakat yang positif ini akan ditempatkan di tempat karantina. Kami bikin di Jakarta namanya Wisma Atlet, kami rumah sakit darurat, di Surabaya juga dibikin, kemudian di Palembang dibikin, juga di daerah-daerah dibikin. Ini dalam rangka mengendalikan penyebaran daripada COVID-19 ini. Kemudian resiko-resiko yang ada dari wabah ini juga kita kendalikan, di mana lingkungan kita bersihkan, ada penyemprotan dan sebagainya. Kemudian
tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan dijalankan lebih tegas. Memang PSBB ini sedikit mengalami mungkin kendala, tetapi di beberapa daerah seperti kita ketahui di Bali saja tidak melaksanakan PSBB, tetapi di Bali komponen elemen masyarakat yang melaksanakan pengamanan ini sangat luar biasa. Pecalang-pecalang tampil, jadi masyarakatnya tampil dengan baik sehingga kondisi-kondisi penyebaran ini dapat dikendalikan. Tentunya apa yang terjadi di Bali mestinya bisa kita contoh. Tentunya apa yang terjadi di Bali tidak serta-merta kita kotorin lagi. Misalnya kita yang sudah jelas tahu positif, kita main ke Bali. Ini kan juga menjadi penyebaran. Tentunya kesadaran kesehatan masyarakat kita tentunya akan kita tingkatkan. Ini tidak bisa tanggung jawab ini dibebankan hanya kepada negara, kepada masyarakat, tidak bisa. Negara, masyarakat harus bersama-sama untuk menangani masalah pandemi ini. Lanjut. Demikian, sehingga dari upaya-upaya yang ada, dengan kita bicara soal berdamai dengan corona, inilah yang akan kita laksanakan adalah bukan berdamai dengan corona ini, bukan herd community, bukan pembiaran. Ada langkah-langkah pemerintah, ada langkah-langkah masyarakat yang konkret, seperti yang saya sampaikan sebetulnya langkah-langkah konkret. Berdamai dengan corona bukan herd immunity. Saya memastikan bukan. Jerit payah Bapak Ibu sekalian, jerit payah masyarakat kita adalah menuju berdamai dengan corona. Seperti kita sudah lihat, di Bali melakukan penjagaan, PSBB dan sebagainya. Jika kita lihat Bapak Ibu sekalian, work from home, kemudian Bapak Ibu sekalian dengan sadar menggunakan masker, Bapak Ibu sekalian dengan sadar meskipun menjadi kebiasaan baru membawa hand sanitizer ke kanan ke kiri seakan-akan melekat dengan diri kita. Ini bagian daripada berdamai dengan corona, bukan membiarkan virus ini merajalela bersama kita. Ada hal dasar yang berbeda. Pemerintah dalam hal ini berdamai dengan corona, melakukan langkah-langkah konkret, yaitu ya seperti yang kami sampaikan tadi, bidang kesehatan, bidang pemerintahan dan sebagainya, bidang pertanian. Kami dari tim gugus tugas selalu mengkoordinir semua permasalahan penanganan COVID ini dengan berusaha sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti kita berbagi lagi, kita bisa diskusi, berbagi lagi, kalau memang waktunya masih memungkinkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agung. Saya pikir beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan slide-nya. Thank you very much. Jadi untuk teman-teman saya yang kemarin titip pesan bahwa apakah herd immunity itu akan diberlakukan di Indonesia, jadi jawabannya 100% tidak ya, Dok ya? Iya, 100% tidak. Oke, 100% tidak. Jadi kita tidak dibiarkan. Itu banyak loh Pak, kalau misalkan kita
ambil taruh kata mortality dari international deh ya 3,4%, itu akan ada sekitar 9.000 manusia Indonesia yang menjadi korban. Betul ya? Dan kayaknya itu bukan sesuatu kebijakan yang akan diambil oleh Indonesia. Ya, so teman-teman yang masih memiliki pertanyaan apakah akan diberlakukan herd immunity, jadi kita bisa hilangkan keraguan tersebut. Oke, jadi satu keraguan tik Pak, nggak jadi. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan, nah saya mau tanya sama dokter, karena kalau saya ke rumah sakit saya takut sekarang dok. Saya ke rumah sakit cuma sampai di halaman aja, memberikan APD dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi disebutkan ada beberapa treatment yang dokter suggest. Pertama ada tadi namanya apa tuh? Plasma treatment. Ya, kemudian ada lagi tadi teman ada yang mention ada Lianhua Xingwen Herbal. Kemudian yang sekarang banyak sekali dilakukan oleh mereka di rumah itu empon-empon, whatever itu. Bagaimana nih Pak, buat kita yang sehari-hari di rumah, kalau infusi plasma treatment tuh bagaimana, kita mesti kemana gitu kan? So at home, selain kita cuci tangan, jaga jarak, untuk kesehatan kita sendiri tuh yang secara kedokteran itu bisa dipraktekkan. Mungkin bisa sharing biar yang lain juga di rumah aman nih sebelum kita keluar. Maklum, kita rata-rata udah di atas 45 tahun, dok. Terima kasih. Mbak Susana, jadi ini saya lihat-lihat, sebentar, Dokter Lili ada di sini, masih di sini Dokter Lili. Nah, apa Dokter Lili mau sharing? Dokter Lili. Upi bisa Dokter Lili, bisa dicari Dokter Lili? Dari RSPAD. Wahyu baik. atau... Begini, Mbak Susan, yeah. Susana, jadi begini, kalau semua herbal dan sebagainya, madu dan sebagainya, itu bagian daripada meningkatkan imunitas tubuh. Peningkatan imunitas tubuh ini bagian daripada tubuh kita dalam hal merespon daripada paparan COVID-19. Sebetulnya prinsip-prinsip ini sudah dari leluhur kita dulu ada, jadi ini bukan baru-baru saja ada, dari dulu juga sudah ada. Kemudian wabah ini juga bukan pertama kali di Indonesia, bukan hanya wabah COVID saja, kita juga pernah kolera, kita juga pernah malaria, kita mungkin demam berdarah, flu burung, SARS, dan sebagainya. Sebetulnya semuanya ketika kita bicara virus, karena ini teori virologi dan teori imunologi, bahwa herbal, terus tanaman-tanaman, rempah-rempah dan sebagainya ini mempunyai kemampuan dalam hal salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Arahnya ke sana. Jadi tidak ada jeleknya, karena itu juga tidak akan meracuni daripada tubuh kita, ya upaya-upaya itu tetap dilakukan untuk minimal menjaga kebugaran daripada tubuh kita. Kemudian yang kedua tentang terapi plasma. Terapi plasma ini adalah bukan terapi tunggal, bukan terapi utama. Jadi kemarin sempat ramai terapi plasma, kemudian akan menjadi bagian daripada yang diperbanyak. Itu yang kita lakukan terapi plasma ini sebetulnya sudah lama ada di dunia kesehatan. Tidak hanya dalam hal baru muncul sekarang, tetapi dijadikan sebagai bagian daripada penanganan COVID ini memang baru-baru saja di Indonesia. Di luar negeri sudah dilakukan, di China sudah dilakukan, di Indonesia baru dilakukan. Dan yang pertama melakukan adalah RSPAD Gatot Subroto. Itu pun dalam porsi yang masih kecil. Kemudian
baru tidak lebih dari 10 pasien. Itu pun sebagai terapi tambahan. Jadi bukan terapi utama. Terapi tambahan. Terapi utamanya tetap yaitu menggunakan terapi-terapi yang lain. Sehingga terapi plasma ini memang di RSPAD menunjukkan hasil yang cukup bagus, terutama untuk pasien-pasien yang sudah on ventilator, jadi sudah menggunakan ventilator. Jadi terapi plasma ini tidak serta-merta digunakan untuk preventif kayak kita semacam ini. Harapannya kalau terapi utama daripada sebuah virus ini adalah vaksinasi. Nah, sementara ini memang belum ditemukan vaksin, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Mudah-mudahan harapan kita sebentar lagi Bio Farma dalam hal ini bisa memproduksi vaksin kita sendiri. Mungkin itu Mbak Susana. Terima kasih Dok. Jadi kita ada Bio Farma di Indonesia yang mau memproduksi vaksin. Kapan itu Dok? Memproduksi vaksin itu sebetulnya butuh tahapan-tahapan sampai tahapan-tahapan awal sudah dilakukan, Mbak. Jadi memproduksi ini di mana di tahapan awal mengumpulkan, menyusun, membuat sebuah perencanaan sudah dilakukan dan ini sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk kapannya kami tidak tahu pasti, tetapi yang jelas bahwa sudah dilakukan perencanaan dan pelaksanaan. Tentunya tahapan berikutnya akan masih panjang, Mbak Susana, untuk sampai bisa dijadikan vaksin yang disuntikkan ke manusia, termasuk uji klinisnya harus dilakukan. Jadi karena ini memasukkan adalah virus yang dilemahkan, tentunya harus mempunyai faktor keamanan terhadap manusia yang akan disuntikkan. Begitu Mbak Susana. Jadi dengan kata lain, Jenderal Agung, untuk kita nungguin vaksin deket-deket ini, lebih baik kita nggak usah mikirin vaksin dulu lah ya. Vaksin masih lama ya. Betul. Jadi yang udah pasti-pasti aja dulu dah ini. Ketidakpastiannya yang kita nungguin vaksin ya nanti pada saat itu datang. Tetapi sekarang yang kita hadapi adalah ya pandemiknya masih happening, betul ya? Betul. Nah, ini ada banyak pertanyaan, Dok, masalah kesimpang siuran informasi. Tadi sudah dijelaskan beberapa lah ya, yang masalah herd immunity nggak usah ribut. Terus masalah kita berdamai, Indonesia terserah, itu mungkin cuma di apa istilahnya, di over hyperbol dengan viral-viralnya itu yang sepertinya mengatakan Indonesia jadi menyerah, padahal terserah sama menyerah itu adalah beda tipis kali ya, tapi actionnya akan berbeda banyak. Nah, pertanyaannya adalah agak sedikit komplikasi. Kita bicara masalah medical, tapi pada saat sesuatu sudah menjadi pandemik seperti ini, tidak bisa melepaskan ada yang namanya masalah ekonomi. Kemudian juga masalah social behavior, karena sekarang all of a sudden kita harus berdamai dengan the new norm-nya kita. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang yang berwenang itu kan orang-orang yang berbeda ya, Dok ya. Yang medical akan bicara dari point of view medical, yang ekonomi akan bicara dari point of view ekonomi, kemudian yang menganalisa social behavior juga akan berbicara dari sisinya mereka. Yang terjadi di masyarakat sekarang adalah sepertinya masing-masing ini dia tidak ngobrol. Jadi kesannya di departemennya masing-masing, kompartemen masing-masing, padahal yang kejadian di masyarakat semuanya ini bercampur aduk kayak sayur asem gitu. Saya orang Sunda, jadi saya makan sayur asem. Jadi segala macam ada di situ. Nah ini pemerintah menanganinya seperti apa ya? Karena jadi ada semacam
keraguan terhadap kebersamaan di pihak pemerintah dalam menangani pandemik ini, Dok? Baik. Susah ya? Bukan susah, cuman takut salah ngomong saja. Tapi mungkin satu hal, Mbak Susana. Jadi masalah-masalah yang ada memang kita nggak usah menutupi terjadi sebuah hal yang di awal-awal memang kita melakukan sesuatu yang kurang pas. Mungkin tidak salah. Yep. Mungkin tidak salah. Yep. Karena kalau kita bicara masalah pengalaman, meskipun itu tidak evidence based dari kesehatan misalnya, di mana misalnya empon-empon dari nenek moyang kita yakini bahwa itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian bisa melawan COVID dan sebagainya. Ini kan sebuah keyakinan terhadap harta ya, sebetulnya harta karun dari nenek moyang kita di masalah kesehatan, meskipun mungkin evidence base-nya agak sedikit berkurang. Nah, kemudian ada yang bicara soal evidence base, kemudian ada yang bicara lagi kemudian soal epidemiologi. Inilah yang akhirnya kemarin satu langkah yang mungkin sangat ramai adalah penanganan kita yang sedikit telat. Nah, sedikit telat. Tetapi sebetulnya itu ada dasarnya. Sebetulnya mungkin dasarnya adalah hal-hal yang ada di atas tadi. Kemudian pada pelaksanaannya kemudian kita sedikit agak rancu sebetulnya ketika kesininya sudah mulai diupayakan kesinergisan dari lembaga, kementerian maupun badan yang ada. Kemudian Bapak Presiden setelah itu Bapak Presiden membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan COVID. Tim ini diharapkan sebetulnya di awal-awal diharapkan mampu mensinergikan ini dengan baik. Memang sekarang ini sudah agak lebih baik. Di awal-awal memang masih dengan segala kekurangannya. Kemudian kebijakan-kebijakan seakan-akan itu adalah bertentangan. Tapi sebetulnya beberapa hal itu masih berkaitan, sebetulnya pemberitaan, sebetulnya ada juga peran serta dari pemberitaan yang menyebabkan ini lebih bergesernya, lebih melebar. Melebar. Sebagai contoh misalkan ketika Menteri Perhubungan menyatakan alat transportasi dibuka. Padahal alat transportasi ini dibuka tentu dengan norma-norma protokol kesehatan yang ada, yang sesuai dengan surat edaran Ketua Tim Gugus Tugas, di mana protokol kesehatan, di mana persyaratan itu ada. Kemudian satu hal yang lagi, memang ke depannya ini kita tidak usah cari siapa yang salah. Yes. Kedepannya mari kita bersama-sama mendorong sinergitas ini bisa berjalan dengan baik. Terus kita sebagai masyarakat melaksanakan minimal dari kita sendiri tetap melaksanakan protokol kesehatan. Setelah itu berkembang ke RT, ke masyarakat yang lebih besar, harapannya ini menjadi hal yang lebih luas lagi.
memang kita tidak bisa melupakan bahwa masalah ekonomi inilah yang kemarin menjadi titik daripada kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti kita ketahui, PHK begitu luar biasanya, kemudian masyarakat juga yang ojek online misalnya, begitu sangat turun sekali, meskipun boleh melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak bisa mengangkut penumpang dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadikan beban ini semakin berat. Nah, mungkin saya tidak mengatasnamakan pemerintah dalam hal ini, sehingga kita nggak usah bicara pemerintah, kita bicara mari dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sebagai masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia ini bisa berperan serta dalam hal meminimalkan dampak pandemi ini dengan baik. Mungkin saya akan sedikit bersombong dikit mungkin ini, saya memuji anak saya. Gitu. Anak saya, mohon izin saya sedikit bercerita, ini cukup menyentuh saya sebetulnya. Anak saya itu mahasiswa kedokteran semester 4. Karena sekarang belajarnya dari rumah, mungkin juga karena dimotivasi oleh Mbak Febri. Jadi dia jualan, Mbak. Dia jualan. Sebetulnya hasilnya tidak seberapa, tetapi saya mendorong ke anak saya bahwa kamu sudah melakukan hal yang baik. Kalaupun itu kamu rugi, Papa akan bantu. Saya bantu, tetapi jalankan itu. Salah satunya apa? Saya sampaikan ke dia. Dengan dia jualan online, ternyata ojek online itu bisa bekerja. Termasuk nantinya misalnya dari Rotary ini akan melakukan distribusi misalkan pembagian sembako dan sebagainya. Kenapa kita tidak memberikan distribusi ini ke ojek online gitu? Sehingga perputaran ekonomi ini bisa berjalan. Satu hal misalkan seperti itu. Ini mohon maaf, nyontoin anaknya sendiri kok kesannya bagaimana. Kan gitu. Tetapi satu bentuk sebetulnya kenapa saya bisa berbicara semacam ini. Satu hal lagi misalkan, ketika kami di BNPB, kami akan mengadakan pengadaan APD. Produk dari Cina begitu membanjir datang ke Indonesia. Kami membuat kebijakan dari BNPB, tim gugus tugas nih, membuat kebijakan bahwa kami memesan APD yang standar WHO bikinan dalam negeri. Kebayang, ini kan sebuah produk padat karya, Mbak. Produk padat karya, sehingga ini berapa puluh ribu keluarga yang bisa dihidupi. Ini kami lakukan. Mungkin ini hanya sekedar sharing, sehingga kalau harapan kami di sini banyak pengusaha-pengusaha misalkan, ya produk-produk usaha yang padat karya tetap digalakkan, tetap dilaksanakan. Mungkin kemarin saya baca dari pemberitaan dari Pak Jonan. Pak Jonan menyampaikan kalau memang perusahaan itu harus melakukan cut, jangan SDM-nya, tapi jual asetnya saja. Sehingga SDM ini akan tetap bekerja dan membantu negara ini dalam meringankan dampak daripada COVID. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Susan. Oke,
Terima kasih, Dr. Agung. Luar biasa sekali. Anaknya patut juga diangkat, Pak. Daripada kita dengerin yang sentimen-sentimen kan, yang positif-positif kan lebih senang toh, Mbak, dengernya, Pak. Kita harus berpikir positif, Mbak. Yes, betul. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan barusan itu, vaksin kan masih lama. Kita mesti lakukan apa yang memungkinkan kita bisa lakukan ya. Jadi dari masing-masing sektor melakukannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dok, saya bacakan ada pertanyaan nih. Selamat siang semuanya. Saya penasaran. Dihapus. Pertanyaan. Dari Ibu Nurul, ini tadi udah dijawab bahwa herd immunity tidak akan dilakukan. Nah, ada pertanyaan gini, saya penasaran untuk pasien yang sudah positif dan dirawat di rumah sakit, sebenarnya treatmentnya seperti apa sih? Karena kalau saya lihat dari survivor di beberapa negara, sampai ada yang dipasangi ventilator juga. Nah, mungkin Dr. Agung bisa share, amit-amit, moga-moga kagak kejadian sama kita-kita. Kalau gitu ya, kita pengen tahu di ruang isolasi tuh orang tuh diapain, dikasih apa sih? Kayak tung de semua ringin katanya suruh nyanyi-nyanyi, katanya hatiku gembira gitu kan. Terus ada yang suruh pakai VCO, ada yang pakai whatever it is. Nah, orang-orang ini diapain? Mungkin bisa biar kita bisa ngeh gitu sebenarnya diapain sih, bukan cuma dengar-dengar aja. Baik. Bapak Ibu sekalian, bahwa isolasi atau karantina sebetulnya ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda. Satu adalah isolasi di rumah sakit, satu adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu sebetulnya bagian daripada penanganan COVID. Jadi begini, penanganan COVID itu pada prinsipnya kita ada dua. Yang pertama adalah untuk manusianya ya, ini yang pertama adalah mencegah penyebaran, juga dengan menggunakan isolasi, yang kita sebut dengan karantina. Yang kedua, yaitu dengan mengobati yang sakit. Nah, pertanyaannya adalah, kebetulan narasinya sama ini, isolasi. Ada dua hal yang berbeda. Isolasi mandiri itu adalah sebuah proses isolasi memisahkan dengan masyarakat ataupun orang lain di suatu tempat, tapi orang itu mampu melakukan kegiatan mandiri sendiri, seperti yang kami lakukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, ataupun di rumah sakit, bukan di rumah sakit, di Surabaya menggunakan ada hotel, maupun di tempat lain, mungkin ada yang melakukan di sekolahan dan sebagainya. Itulah namanya isolasi mandiri atau karantina, di mana sebetulnya orang itu bisa melakukan aktivitas. Itu bila orang yang positif, orang yang sudah konfirm positif, maupun PDP yang berisiko, sebetulnya PDP, ODP ini sudah mulai agak kita tinggalkan, tetapi kita harus tetap menyertakan di situ, karena ini bagian daripada tracing sebetulnya. Nah, ini adalah orang yang sehat. Sehat itu dalam arti dia memang terpapar COVID, tetapi mampu melakukan aktivitas, sehingga dia bisa nyuci sendiri, olahraga sendiri, sehingga kegiatannya itu juga olahraga, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Kegiatannya juga nyanyi-nyanyi, kegiatannya seperti biasa, karena olahraga dan sebagainya asal tidak terlalu capek, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh juga. Sehingga seperti itu yang kami lakukan di Wisma Atlet. Jadi kita kumpulkan mereka sama-sama, kita senam bersama. Tetapi perawatnya tetap pakai APD lengkap. Karena yang pasien ini adalah pasien positif. Sebetulnya yang capek perawatnya ini pakai APD, terus ikut senam, itu betapa panasnya ini dehidrasi. Kemudian yang kedua,
Yang penanganan di rumah sakit. Penanganan di rumah sakit rata-rata yang dengan keluhan sedang sampai berat. Sedang itu yang dialami oleh Pak Tung Desem itu. Sehingga tidak butuh isolasi yang membutuhkan isolasi tekanan negatif yang sampai menggunakan ventilator. Nah, ini berbeda. Jadi di situ ya dirawat seperti pasien biasa. Cuman satu tempat tersendiri, tidak dengan pasien yang lain, kemudian mungkin seragamnya perawatnya APD lagi. Ya, jadi inilah, sehingga sebetulnya yang terberat daripada penanganan pasien COVID ini adalah dampak psikologis dari pasien itu sendiri. Dampak psikologis ini cukup berat sehingga si pasien sendiri beberapa hal mengalami situasi-situasi yang sangat luar biasa. Kalau kita dengar testimoni Mas Tung Desem itu sampai seperti tercekik dan sebagainya, ya ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang berat ini sebetulnya adalah pasien yang jatuh di situasi-situasi yang butuh penanganan khusus atau intensif. Inilah yang berat. Biasanya pasien yang jatuh di situasi yang berat ini adalah pasien yang mempunyai kondisi atau keadaan atau sakit fisik yang lain. Misalnya punya asma, punya DM, punya jantung, sakit jantung, dan sebagainya. Inilah yang seringkali, ataupun sakit autoimun, ataupun usia. Makanya usia tadi tetap menjadi batasan, tetap menjadi parameter daripada bagian penanganan COVID ini. Nah, ini yang biasanya jatuh di kondisi-kondisi yang lebih parah, sampai memakai ventilator dan sebagainya. Angka kematian itu di kelompok yang seperti ini, yang sangat beresiko, angka kematiannya itu. Jadi dari data yang ada memang yang 45 tahun ke bawah ini, angka kematiannya tidak begitu tinggi. Yang tertinggi ada di angka usia dan faktor resiko itu tadi. Ada penyakit penyerta. Demikian, Mbak Susana. Jadi dok, sebenarnya dikasih apa dia? Oh ya. Jadi terapi, kalau kita bicara terapi pada orang sakit sebetulnya life support ya. Jadi yang kita berikan adalah terapi-terapi penanganan. Terapi-terapi yang penanganan kasus yang intensif. Kemudian ada obat-obatan yang khusus COVID yang kita berikan adalah golongan daripada antivirus. Kemudian juga diberikan kemarin yang masih dalam golden standardnya dokter perhimpunan paru, yaitu pemberian kloroquine. Hanya 2 itu terapi yang diharapkan menangani virus. Tapi ada terapi-terapi yang lain yang menyertai dari kondisi dari pasien tersebut. Misalnya seumpama pasien itu terjadi udim di paru atau ada cairan di tubuh, mungkin akan diberikan terapi misalkan yang lain, begitu Mbak. Oke, alright, thank you very much, Dok. Jadi basically kalau udah sampai ke yang berat, mah kita mesti dapetin life supportnya ya. Yeah. Ditahanin hidupnya dulu ya. Iya, betul. Sebelum diobatin yang lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dr. Agung, ini dari Pak Fanti. Tidak semua masyarakat di daerah lain itu seperti di Bali. Di Bali kami bisa dihimbau, tapi di banyak daerah lain tak ada kata himbauan di kamus mereka. Jadi menurut saya, dia bilang, di daerah lain PSBB harus dilakukan dengan sanksi bagi yang melanggar. Waduh, bagaimana tuh, Dok?
sebetulnya PSBB ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik, di mana seperti kita ketahui, saya saja sudah tidak bisa pulang di Solo. Ketemunya di Zoom, Pak. Ketemunya di Zoom. Artinya sebetulnya daerah-daerah memang sudah melakukan PSBB. Bali sebetulnya itu adalah itu muatan lokal ya, budaya yang ada di sana yang sudah menjadi perilaku bersama, yang disadari bersama, sehingga itulah sebetulnya PSBB dengan cara Bali kan. Ya, betul. Betul. Kan memang di Bali pun sebetulnya sudah, kenapa itu sudah menjadikan mereka budaya, karena dalam kegiatan nyepi pun itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ya. Memang saya setuju sebetulnya PSBB ini harus diperketat, dan pemerintah juga sebetulnya menginginkan itu perketatan. Himbauan pelaksanaan PSBB sudah bukan himbauan lagi. Sudah bukan himbauan, dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ada. Di mana sebetulnya kenapa di Jakarta masih simpang siur? Karena memang di Undang-Undang tentang peraturan PSBB itu sendiri memungkinkan 9 sektor pekerjaan yang masih bisa dilakukan. Nah, itu kemungkinan karena Jakarta yang di 9 sektor ini masih cukup banyak, sehingga masih banyak. Saya setuju Bapak, memang di daerah-daerah yang lain kalau kita lihat di pemberitaan kurang kenceng dalam melaksanakan pelaksanaan PSBB. Jangankan suruh diam di rumah dan sebagainya, suruh pakai masker aja masih susah. Inilah tanggung jawab kita sama-sama untuk memberikan sosialisasi dalam hal pelaksanaan pemakaian masker, protokol kesehatannya dalam hal ini, protokol kesehatan ini dilaksanakan masyarakat dengan baik. Saya apresiasi kalau dengan Bali. Mari kita contoh Bali. Yes. Mungkin begitu, Mbak. Thank you. Last question, Dok, karena kita running out of time nih. Ini saya tahu nih yang nanya dokter nih. Dia bilang, apa kebijakan pemerintah untuk mengurangi korban tenaga kesehatan di rumah sakit? Sepertinya lebih banyak yang meninggal bukan staf yang langsung menangani pasien COVID. Ini dari Dokter Levina di Bogor ini, saya tahu nih. Gimana tuh Dok? Sesama dokter nih. Ini jeruk, makan jeruk nih. Baik dokter, terima kasih. Sebetulnya ini tanggung jawab sama-sama, keprihatinan sama-sama. Bukan hanya yang kami sama-sama dengan ID konsen banget dengan masalah tenaga kesehatan ini. Sebetulnya dengan adanya nanti dengan adanya kita akan coba sekarang ini kita akan coba pisah-pisahkan kembali sehingga tidak mana rumah sakit rujukan itu sebetulnya peran rujukan ini rumah sakit rujukan dan peran isolasi ini penting untuk memisahkan ini sehingga dokter ini tidak terpapar semuanya. Ya, beberapa kebijakan menyebabkan semua boleh menerima pasien COVID. Tetapi inilah yang menyebabkan banyaknya terpapar tenaga-tenaga kesehatan karena semua rumah sakit nangani. Harapan kita sama-sama sebetulnya ini baru kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, dokter, saya tidak dalam rangka mewakili pemerintah. Dalam hal ini saya sesama dokter saya akan berusaha untuk mensuarakan ini juga baik dengan ID maupun
ke teman-teman yang membuat kebijakan khusus semacam ini. Jadi, sorry, Bu Moderator, boleh komen sedikit? Boleh, Bu, ya silakan. Jadi, orang datang ke rumah sakit tidak ada tulisan saya bawa virus COVID, ya kan? Sementara dia punya gejala penyakit apa saja, bukan cuma batuk pilek demam, diare kek, sakit kulit kayak gatal-gatal, dia datang ke seorang dokter klinik praktek umum di mana di rumah sakit atau klinik pribadi yang bukan rujukan COVID. Bisa saja itu terjadi, tapi ternyata dia adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah, jadi tolong Bapak suarakan ke orang yang bisa membuat kebijakan agar dunia medis itu mempersiapkan diri, membuat protap atau apapun caranya di rumah sakit, di klinik pribadi supaya cepat segera membuat protokol pencegahan supaya anybody yang datang, siapapun yang datang harus dianggap membawa virus karena PSBB longgar. Tidak dilonggarkan oleh pemerintah, tapi masyarakat tidak bisa diatur. Demikian, Pak. Satu lagi yang saya mengingatkan, karena di Rotary Club sering membuat sumbangan, APD itu cover all baju hazmat, tidak dibuat dengan mesin jahit ultrasonik. Padahal baju hazmat harus dibuat tanpa jarum dan benang. Jadi segera siapapun pengusaha, belilah mesin jahit ultrasonik, supaya bisa buat produk di sini, standar yang harus dipenuhi itu sangat susah. Ada saya punya referensi, saya buat paper tentang itu. Susah untuk memenuhi standar internasional. Tapi minimal mesin jahitnya jangan singer, pakai jarum, pakai benang. Gak boleh ada lubang sama sekali. Terima kasih. Makasih, Dr. Levina. Gimana tuh, Dr. Agung? Baik, ya, setuju. Jadi memang seperti itu. Jadi sebetulnya dokter, mungkin ini informasi kita sama-sama saja, bahwa sebetulnya kalau pemakaian overall itu kan untuk penggunaan di rumah sakit dan terutama untuk yang level 3. Level 3 itu yang menangani tindakan berinteraksi dengan pasien-pasien yang konfirm positif. Yeah. Ya, sehingga sebetulnya ada 3 level di situ. Nah, kadang-kadang ya ini sekarang sudah mulai dianukan kok untuk yang reuse dan sebagainya, sudah untuk yang level 2 dan sebagainya. Saya setuju. Protokol ini penting, nanti kami paling tidak ini tugasnya Kementerian Kesehatan untuk membuat protokol ini akan kami sampaikan. Ya. Terima kasih buat masukannya. Yes, banyak sekali yang sudah kita lakukan dengan segala kekurangannya menangani kejadian-kejadian yang kesannya mendadak begini ya, Dok ya. So diharapkan pastinya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Saya harus tutup nih, kalau enggak kita bisa sampai sore nih ya, sampai buka puasa lagi kita. DG Febri, apakah ada kata-kata terakhir atau saya tutup dengan kesimpulan yang kita lakukan siang hari ini, perbincangan siang hari ini? Iya, sekali lagi terima kasih perbincangan yang menarik dan pastinya akan menimbulkan mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanti kita bisa tampung lagi nih dokter, betul kalau diperpanjang nanti bisa terus berkepanjangan. Tapi intinya bahwa hari ini kita mendapat wawasan baru karena begini dokter, di Rotary ini banyak senior, banyak yang sudah usianya bukan lagi di atas 45, tapi bahkan di atas 60 yang masih aktif berkegiatan dan ikut terjun ke lapangan dalam pengabdian masyarakat. Tetapi ini dengan adanya isu herd immunity ini membuat ketakutan yang luar biasa atau kekhawatiran ya, bagaimana mereka akan bisa terus eksis bergerak. Jadi dengan adanya informasi ini, semoga tidak lagi terlalu mengkhawatirkan karena ini bukan sebuah pembiaran tadi disampaikan, tetapi bagaimana berdamai itu kita harus lebih kontrol diri kita sendiri. Dan tadi Mbak Susana sudah dipilih mungkin tadi 2 penerima gift dari kami, dan mohon seluruh peserta juga bisa ikut terus aktif mengikuti kegiatan webinar series kami. Yang kedua nanti akan dilaksanakan hari Sabtu. Kita akan menghadirkan Dr. Reza Broto-Asmoro, ini dokter yang juga selebriti, yang mungkin akan lebih membahas tentang bagaimana new normal life dalam pandemic situation.
Dan kegiatan semacam ini semoga selain kita stay at home, work from home, juga tambah wawasan. Terima kasih sekali Dokter, Pak Jenderal ini yang luar biasa. Meskipun nggak pulang ke Solo, tapi semangatnya tetap juga memberikan semangat buat kita semua. Matur nuwun, silakan Mbak Susan. Iya, tambahan aja Diji, bukan cuma para dokter yang nggak pulang ke rumah, mereka-mereka pun yang tinggal atau bekerjanya di kota lain pun kita terpisah. Saya pun sama, ketemu suaminya melalui WhatsApp saja. Ini sudah 2 bulan, nggak boleh pulang dia. Padahal dia has nothing to do sama paramedik. Tapi kondisi seperti ini, saya pikir kita at least masyarakat yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik. Semuanya tidak akan sia-sia, benar ya Dok ya? Tidak ada pembiaran, tidak ada yang namanya herd immunity yang akan diberlakukan. So I think the best way yang kita bisa lakukan adalah apa yang mungkin kita bisa lakukan bersama, yaitu dengan berdamai dengan si virus ini. Caranya banyak tadi sudah dijelaskan. Dan mungkin sesuatu yang negatif seperti sekarang katanya lagi trending Indonesia, terserah. Mungkin kita ganti trendingnya menjadi Indonesia bersama melawan COVID-19. Begitu mungkin. Untuk pemenangnya ini siapa ya yang mendapatkan gift cantik dari Rotary? Wahyu? Penerima hadiah. Oke, Ibu Nurul Pujiastuti dari Poltekkes Malang dan Dr. Levina dari Bogor. So, mohon mengirimkan nomor HP ke Instagramnya @RotaryD3420 untuk mendapatkan hadiahnya. Saya nggak tahu hadiahnya, tapi kalau bagus bagi-bagi sama saya. Kalau memang begitu, dengan ini Dr. Agung ada the last word sebelum kita tutup, kembali ke aktivitas masing-masing. Baik, mungkin satu hal lagi, Yes. Informasi bahwa corona di awal-awal di bulan Maret dengan yang sekarang agak sedikit berbeda. Nah, jadi ketakutannya jangan kita terlalu berlebihan, itu yang pertama. Yang kedua, jalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian cuci tangan, dan sebagainya. Itu adalah sebuah langkah yang luar biasa untuk mengamankan kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Matur nuhun Bapak Jenderal Agung Hermawanto, SPKJ, mewakili Wakil Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bidang operasi. Saya pikir siang ini kita banyak belajar banyak, Bapak. Semoga bersama-sama kita, saya juga sebagai anggota Rotary, sebagai volunteer, kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Stay at home, stay safe, sama stay strong ya Pak ya. Begitu, saya tutup acara kita siang hari ini dengan kata stay healthy, my friends, and then God bless. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Kita live ya. Sukses ya. Congrats ya. Oh, terima kasih BDG. Bagus.